Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam dan salawat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran dari sebuah proses. Proses apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, yang terjadi pada diri manusia, proses itu benar. Tidak ada yang salah di dalam proses. Tidak ada yang salah di dalam proses. Proses itu berdasarkan hukum suakibat. Terjadinya sesuatu, itu didorong oleh hukum suakibat. Bukan didorong oleh kemauan Tuhan yang sewenang-wenang. Tidak ada yang namanya Tuhan berbuat seenaknya, senang-senang, itu tidak ada. Segala sesuatu itu terjadi berdasarkan hukum. Hukum itu adanya di mana? Hukum itu adanya, terjadinya hukum itu terjadi pada zat. Hubungan antara zat, hubungan antara benda, antara makhluk seluas langit dan bumi, hukum ada di situ.
Jadi hubungan antara zat, benda, makhluk, segala sesuatu itu dasar hukum untuk mendorong terjadinya peristiwa, terjadinya pembentukan, terjadinya pembangunan jiwa raga manusia. Itu dasar hukumnya. Jadi yang dibutuhkan Allah apa? Yang dibutuhkan oleh manusia. Yang dibutuhkan manusia apa? Dasar hukum itu. Untuk membentuk diri manusia, menegakkan diri manusia, meluruskan, menyempurnakan, menyelamatkan. Itu yang dibutuhkan oleh manusia, itu dasar hukum. Atau dasar hukum terjadinya sesuatu itu hubungan. Hubungan antara benda, antara zat, antara makhluk. Itu terjadinya sesuatu. Contohnya antara air dan api, hubungan antara air dan api, itu menciptakan apa? Tentu menciptakan reaksi gejolak. Api dan air, dingin dan panas diadu. Berhubungan ya tentu menciptakan gejolak. Itu reaksi gejolak alam. Itu hubungan. Hubungan antara zat yang berbeda, ukuran yang berbeda, kandungan yang berbeda, bentuk yang berbeda. Hubungan itu menciptakan reaksi, proses. Sehingga terjadilah peristiwa. Itu apabila manusia ingin membersihkan diri, itu membersihkannya dengan apa? Dengan air. Itu membersihkan diri, tubuh yang kotor. Itu. Tetapi kalau tubuh manusia berat, bagaimana meringankannya? Misalkan saja dengan perhiasan, memakai perhiasan, itu meringankan tubuh yang berat. Itu. Tetapi kalau rohani manusia yang berat, bagaimana meringankannya? Dengan cara bersedekah. Sedekah, zakat, itu melepaskan beban berat yang ada di badan. Itu jalannya, itu dasar hukumnya. Manusia membutuhkan dasar hukum itu. Allah itu adalah sebuah dasar hukum. Terjadinya sesuatu. Terjadinya perubahan pada diri manusia. Itu dasar hukum itu. Allah adalah sebuah dasar hukum. Itu. Itu dia. Jadi hubungan antara manusia dengan segala sesuatu, itulah yang memberikan akibat kepada manusia. Yang memberikan pengaruh perubahan pada diri manusia. Jadi proses ini murni hukum alam. Proses alam. Bukan datang dari Tuhan Sunaminan, tidak ada. Sudah. Jadi kita harus mengikuti proses ini, jalan ini. Ketentuan-ketentuan. Ada pula orang, dia ingin membersihkan diri. Apa yang dia lakukan? Doa saja.
Ya, berdoa, ya Tuhan bersihkan diriku. Hanya sebatas itu saja. Nah, tentu nggak bisa. Belum. Ya, apalagi agama-agama di luar Islam. Dia ingin membersihkan diri. Caranya membersihkan diri? Yang mendorong jiwa raga manusia bersih itu apa? Nah, agama-agama di luar Islam, ya, dia tidak berwudu. Berwudu itu membersihkan, mensucikan, meluruskan. Ya, itu salah satu alat. Bukan berwudu saja. Benar. Ya, membersihkan diri, meluruskan diri, itu artinya mengembalikan diri kepada tata letak diri yang tepat. Benar, mengembalikan itu. Ya, kalau badan kita kotor bagaimana? Yang kotor itu menjatuhkan jasmani, memberatkan rohani, perasaan, mengganggu. Nah, itu. Ya. Kalau rohani kita berat, bagaimana mengangkatnya? Itu dengan gerakan ruku sujud, dengan gerakan salat. Ya, gerakan ruku sujud dalam salat. Itu menegakkan rohani yang jatuh, yang berat. Nah, di luar agama Islam tidak ada itu. Ya. Nah, kalau kita bertanya kepada orang-orang yang beragama di luar Islam, bagaimana caranya dia mengangkat rohaninya yang jatuh, menegakkan jiwa raganya, meringankan jiwa raganya, memperhalus, macam-macam. Bagaimana caranya? Nah, itu harus ada ilmunya. Ya. Tentu harus ada ilmunya. Ada jalannya untuk itu. Tidak bisa menduga-duga. Nah, itu deh. Contohnya, ada orang menyembah patung. Ikatan antara dirinya dengan patung itu memberatkan pertumbuhan jiwa raganya. Itu akibat. Terikat tubuhnya dengan patung. Hatinya dengan patung terikat. Maka pertumbuhan jiwa raganya itu menjadi berat. Tidak tegak. Ada. Pertumbuhan jiwa raganya tidak subur. Tetapi kalau dia melepaskan ikatan dirinya, ikatan hatinya dengan patung, ya, pertumbuhan jiwa raganya itu subur. Tegak. Lancar pertumbuhan jiwa raganya. Atau kan? Nah, itu hukum sesuai akibat. Akan nampak. Itu sebabnya kita itu dilarang terikat hati kita. Jangan sampai terikat dengan benda. Walaupun kita membutuhkan benda itu. Tapi jangan sampai terikat. Karena ikatan kita dengan benda. Itu bisa menjatuhkan. Memberatkan badan. Menjatuhkan. Menghalangi pertumbuhan jiwa raga. Sehingga pertumbuhan jiwa raga kita tidak subur. Itu. Ya, kan nampak. Ya, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia terikat dengan kudanya, kuda kesayangannya. Nah, kemudian kudanya mati. Ya,
Ya, apa akibat ke badannya? Itu, ya, tentu itu menjatuhkan. Itu tidak boleh. Menjatuhkan jiwa raga. Ya. Kalau kita kehilangan benda kesayangan, ya, gara-gara kehilangan itu jiwa raga kita jatuh, runtuh, ya, hidup tidak bersemangat. Nah, itu kalau kita terikat udah. Jadi lepaskan ikatan dengan benda-benda itu. Ya, walaupun kita membutuhkan benda-benda itu, ya, apabila benda-benda itu hilang, mati, rusak, tentu ada penggantinya yang lain, banyak penggantinya. Nah, ya. Ya, sehingga Al-Quran melarang manusia fanatik. Nah, fanatik kepada benda. Nah, itu. Ya. Akan nampak. Ya. Nah, jadi apabila manusia terikat dengan patung, ya, dia menyembah patung, hatinya terikat dengan patung. Pertumbuhan dirinya jadi berat. Nggak lancar. Itu merusak jiwa raganya. Nah, ya, memecah belah jiwa raga. Nah, itu meruntuhkan. Itu akibatnya. Ya, itu ya. Nah, jadi orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah benda, orang-orang menyembah matahari, menyembah binatang, macam-macam, menyembah manusia mungkin. Orang-orang itu jiwa raganya terikat dengan benda-benda itu, dengan makhluk itu, akibatnya pertumbuhan jiwa raganya itu menjadi berat, menjadi terganggu. Dan itu merusak jiwa raganya, itu meruntuhkan jiwa raganya. Itu jatuhnya syirik. Al-Quran mengatakan apabila manusia mempertuhankan selain Allah, ya, yang dijadikan Tuhan patung, manusia, binatang, benda-benda, macam-macam yang dijadikan Tuhan. Maka apa yang telah dia bangun pada dirinya itu runtuh semuanya. Runtuh. Ya, itu akibatnya. Itu. Kan nampak. Ya, jiwa raga kita yang sudah tegak, jiwa raga kita, kehidupan jiwa raga yang sudah kita bangun, ya, tegak, berdiri kokoh, gara-gara kita menyembah patung, menyembah manusia, menyembah makhluk, benda-benda, gara-gara itu, jiwa raga kita yang sudah kita bangun, itu menjadi runtuh, hancur. Nah, itu adalah hukum sebagibat, proses hukum sebagibat itu. Nah, itu dia. Nah, kan nampak tu. Jadi ada akibatnya. Nah, tentu harus dikaji. Ya. Orang-orang yang berada di luar agama Islam tentu harus dikaji kembali. Apa untungnya menyembah patung, menyembah manusia, menyembah matahari, menyembah sapi, menyembah benda-benda, apa untungnya, apa manfaatnya? Itu, ya, manfaat yang dapat atau kerusakan jiwa raga yang dapat. Itu, ya, kan nampak. Itu harus dipikirkan, itu harus dipelajari. Ya. Ya. Ya.
Jadi itulah kerugian yang diterima oleh orang-orang yang berada di luar agama Islam. Itulah kerugian yang mereka peroleh. Itu. Nah, sehingga orang-orang berada di luar Islam, ya, itu seluruhnya neraka, terancam neraka. Nah, itu hukumnya, itu ketentuannya, itu aturan-aturannya. Nah, tidak. Nah, jadi tidak ada pemaksaan dalam memasuki, ya. Tidak ada pemaksaan bagi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, tidak ada. Nah, tetapi yang diminta berpikirlah, ya, pikirkanlah sebelum mengikuti satu agama, ya, atau berpikirlah kita sebelum kita, ya, menyembah, ya, patung dijadikan sesembahan. Berpikirlah apa akibatnya kalau kita menyembah patung. Ya, kalau kita menyembah manusia, apa akibatnya? Kalau kita menyembah matahari, apa akibatnya? Ya, kalau kita menyembah sapi, apa akibatnya? Kalau kita menyembah batu-batu, benda-benda, makhluk, apa akibatnya kalau kita menyembah itu? Berpikir apa? Penyerahan diri manusia kepada makhluk itu meruntuhkan jiwa raganya, menghancurkan dirinya, dan seluruhnya terancam neraka. Ya, sudah. Nah, jadi kalau kita ingin masuk surga, itu ada ketentuannya, ada aturannya, ada syarat-syaratnya, sehingga jiwa raga kita, diri kita didorong ke surga. Itu ada ketentuannya, ada alat untuk mendorong ke surga itu. Itu ada. Itu harus dikaji itu. Itu dah. Nah, jadi manusia tidak bisa menduga-duga. Ya, mereka masuk surga. Mereka pasti masuk surga. Yakin masuk surga. Tidak bisa menduga-duga. Karena semuanya itu dengan mengikuti jalannya, mengikuti amalannya, mengikuti prosesnya. Ya, sehingga kita sampai ke surga. Nah, tidak bisa menduga-duga, ya, menebak-nebak, oh tidak bisa. Itu. Ya, kalau kita bertanya kepada agama di luar Islam, apa yang membuat engkau yakin masuk surga? Mereka hanya mengandalkan keyakinan. Mereka mengandalkan kepercayaan. Tetapi tidak mempelajari jalannya ke surga itu. Tidak mempelajari prosesnya. Bagaimana supaya manusia sampai ke surga. Itu tidak mempelajari. Agama-agama di luar Islam, mereka mengandalkan kepercayaan keyakinan. Nah, itu tidak bisa itu. Ya, nah, kan nampak. Ya, sama kita sakit. Ya, apabila kita apabila diri kita terluka, ya, apabila diri kita sakit, untuk mengobati luka, mengobati yang sakit, tentu, ya, harus disembuhkan. Alat untuk menyembuhkannya tentu dengan makanan, buah-buahan, obat-obatan, macam-macam. Nah, itu harus dimakan.
obat itu harus dimakan. Nah, itu ya, badan kita lemah. Untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan, bagaimana caranya? Dengan cara bergerak, berjalan. Gerakan-gerakan tubuh itu meningkatkan kekuatan, meningkatkan semangat. Kemampuan tubuh meningkatkan itu. Nah, tentu kalau manusia ingin meningkatkan kemampuannya, ya, kalau manusia ingin meningkatkan kemampuannya, ya, tentu dia harus bergerak. Ya, benar. Ya, tentu manusia harus bergerak. Tidak mungkin percaya saja. Dia yakin dia sembuh dari luka, sembuh dari penyakit, sementara dia tidak makan obat. Dia yakin, ya, tubuhnya makin lama makin kuat. Tubuh yang lemah itu makin lama semakin kuat, kokoh. Sementara dia tidak bergerak. Nah, ya, sementara dia tidak berbuat apa-apa. Mungkinkah itu terjadi? Oh, tidak mungkin. Ya. Jadi ibadah itu alat untuk mendorong pertumbuhan manusia. Untuk menegakkan diri manusia. Memperkokoh jiwa raga manusia. Untuk memelihara, membentengi diri manusia. Itu untuk mendorong manusia ke surga. Itu ibadah. Itu ya. Tetapi kalau manusia hanya mengandalkan keyakinan, kepercayaan untuk masuk surga, tanpa menjalankan ibadah, ya, tanpa bergerak, tanpa berbuat, itu tidak akan masuk surga. Nggak ada dorongan ke surga. Itu dia. Ya. Jadi orang-orang di luar agama Islam, mereka mengandalkan keyakinan, kepercayaan. Tetapi tidak berpikir. Nah, itu. Tidak berpikir. Nah, itu. Periksalah hukum sewajibatnya. Ya. Periksa kembali, dikaji kembali, dipelajari kembali. Apa akibatnya? Apa untung ruginya? Ya, apakah agama yang kita anut, keyakinan yang kita ikuti, mampu mendorong kita ke surga atau tidak? Itu pelajari kembali. Nah, itu deh. Jadi bukan menduga-duga. Kalau menduga-duga itu berbahaya itu. Kata kita masuk surga, rupanya sampai ke neraka. Itu menduga-duga. Tidak jelas jalan itu. Ya. Nah, jadi itu prosesnya. Dari. Ya. Itu hukum-hukumnya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang saya hormati, saudara, ya. Jadi, ya, proses yang terjadi dalam kehidupan manusia, peristiwa yang terjadi, ya, ya. Peristiwa itu terjadi secara hukum, tidak dibuat-buat. Nah, apa saja yang datang kepada manusia, apa saja yang terjadi pada diri manusia, ya, itu didatangkan dengan ilmu, dengan hukum, melalui proses alam.
proses hukum sewakibat, sehingga manusia menerima akibat dari perbuatannya masing-masing. Itu agama apa saja dia, apakah dia agama Islam, ya, apakah dia agama di luar Islam, ya, apakah dia memegang satu keyakinan, kepercayaan, apakah dia berada dalam satu golongan, berada dalam satu aliran, ya, semuanya itu mendapatkan akibat dari perbuatannya masing-masing. Tuh, ya, itu dia. Jadi keyakinan manusia itu tidak mampu merubah proses alam. Tidak mampu. Ya. Proses alam itu tentu bekerja dengan ilmu, dengan hukum sewakibat. Keimanan seorang manusia, keyakinan seorang manusia itu tidak bisa merubah hukum sewakibat di langit dan di bumi ini. Tidak bisa. Nah itu, ya, apa saja agamanya itu tidak akan merubah itu. Nah itu dia. Ya, contohnya, ya, seperti tanaman. Tanaman itu kalau tanahnya kering tentu tidak subur. Tanaman membutuhkan air sehingga tanaman itu menjadi subur. Nah, itu tuntutan hukum. Apakah itu tanpa air tanaman itu bisa subur? Tentu tidak bisa. Ya, itu tidak akan bisa. Ya, seperti tubuh kita. Ya, untuk menjadi kuat kita butuh makan. Makanan itu memberikan kekuatan kepada tubuh, kepada diri. Ya, kita butuh makan. Ada pula orang dia yakin dia tidak butuh makanan, ya, tetapi tubuhnya tetap kuat. Nah, mungkinkah itu? Ya, tidak bisa. Ada pula orang makanan dia ganti dengan baca ayat. Ya, dia yakin dengan ayat itu badannya semakin kuat walaupun dia tidak makan. Mungkinkah itu? Itu tidak bisa. Contohnya air. Air alat untuk membersihkan tubuh. Ada pula orang yang yakin tanpa air tubuhnya tetap bersih. Ini. Ya. Badannya bersih tanpa air. Mungkinkah itu? Itu. Ya. Contohnya hujan. Ya, untuk turunnya hujan itu melalui proses. Proses alam itulah yang menurunkan hujan. Ya, tentu ada hukum sebab akibat di situ. Ya. Hukum sebab akibat itu menciptakan proses. Proses yang membuat turunnya hujan. Itu deh. Ya. Ada pula orang yang yakin, ya, Tuhan bisa menurunkan hujan walaupun tidak ada proses untuk itu. Tentu tidak mungkin itu. Benar. Jadi hukum itu tidak bisa dirubah. Hukum alam itu.
Contohnya, bertanya kita kepada umat Islam, kalau badan kita kotor, apa yang tumbuh pada diri kita? Kalau badan kotor. Apabila badan kita kotor, yang tumbuh apa? Gelisah, panas, badan gatal-gatal, perasaan tidak enak. Itu kalau badan kita kotor. Itu yang tumbuh. Bertanya pula kita kepada agama-agama lain, kalau badanmu kotor, apa yang tumbuh di badanmu itu? Sama itu. Kalau badannya kotor, pasti terasa gatal, panas, gelisah, hati tidak tenang. Sama itu. Itu bagaimana cara membersihkannya? Apa yang dipakai? Contohnya air. Air alat untuk membersihkan badan yang kotor. Itu sama semua itu. Begitu pula ibadah. Di dalam agama Islam ada salat. Salat berdiri, ruku, sujud, duduk. Gerakan-gerakan berdiri, ruku, sujud, duduk, gerakan-gerakan yang meningkatkan kemampuan, kekuatan jiwa raga. Gerakan itu mendorong kemampuan manusia, kekuatan manusia, menegakkan diri manusia. Kalau kita bertanya kepada agama lain, kalau jiwa raganya jatuh, lemah, apa alat yang bisa mendorong kekuatan dan kemampuan jiwa raganya? Apa alatnya? Itu kan berbeda itu. Orang-orang beriman, orang-orang yang beragama Islam, wajahnya itu bercahaya, berminyak. Minyak itu didorong oleh apa? Gerakan-gerakan ibadah. Gerakan-gerakan ruku sujud. Gerakan-gerakan itu memberikan tekanan kepada tubuh. Sehingga mendorong terbitnya cahaya di wajah. Artinya wajahnya berminyak, bercahaya. Itu tekanan dari gerakan-gerakan ibadah. Gerakan-gerakan ibadah adalah gerakan-gerakan yang memberikan tekanan kepada jasmani rohani, sehingga itu mendorong terpancarnya, terbitnya cahaya pada wajah manusia. Itu. Sehingga wajah orang-orang Islam, orang-orang beriman, itu berminyak, ceria. Itu deh. Lembut. Bercahaya. Bagaimana dengan wajah orang-orang di luar agama Islam? Itu. Wajahnya tidak bercahaya. Wajahnya kusam. Tidak berminyak, tidak bercahaya. Tidak ceria. Itu. Kenapa? Dia tidak melakukan gerakan-gerakan ibadah. Dia tidak melakukan gerakan-gerakan yang mampu memberikan tekanan kepada jasmani rohaninya. Sehingga tidak mendorong terbitnya, terpancarnya cahaya pada wajahnya. Itu akibat. Jadi ini adalah hukum suakibat, proses alam. Apabila manusia melakukan gerakan-gerakan ibadah itu mendorong terbitnya cahaya pada wajah, pada diri. Tapi kalau kita tidak melakukan gerakan-gerakan ibadah, maka cahaya pada wajah kita tidak terbit, tidak terpancar. Artinya wajah tidak bercahaya atau wajah kita kusam. Itu perbedaan. Jadi umat Islam
itu berbeda dengan umat-umat yang lain. Tidak sama. Umat Islam wajahnya bercahaya. Umat-umat yang lain enggak. Penyebabnya apa? Ya. Jadi umat-umat di luar agama Islam wajahnya tidak bercahaya. Tidak berseri-seri. Ya. Karena mereka tidak melakukan gerakan-gerakan ibadah yang gerakan-gerakan ibadah yang mampu memberikan tekanan kepada jiwa raga sehingga mendorong terbitnya, terpancarnya cahaya pada wajahnya. Mereka tidak melakukan gerakan-gerakan ibadah itu. Itu sebabnya wajahnya kusam, panas. Itu. Ya, orang-orang yang berada di luar agama Islam wajahnya itu kan terasa panas. Kenapa panas? Tubuhnya kasar. Zat tubuhnya itu kasar. Kalau tubuh kita itu zatnya kasar, itu menciptakan hawa panas. Badan terasa panas, wajah panas, itu tidak lembut. Tetapi kalau tubuh kita zatnya lembut, halus, itu membentuk kesegaran di badan. Badan kita tidak terasa panas, tetapi segar, tenang. Itu dia. Seperti orang-orang Barat, orang-orang yang tidak beragama Islam, itu wajahnya kan panas itu. Tubuhnya itu zatnya kasar itu. Wajahnya panas. Badannya itu. Itu tidak lembut. Zatnya itu tidak halus. Itu merusak itu. Itu deh. Jadi orang-orang yang tidak beribadah, tidak melakukan gerakan-gerakan ibadah, seperti dalam agama Islam, orang-orang yang tidak melakukan gerakan-gerakan ibadah, maka pada dirinya tidak terpancar cahaya. Dirinya menjadi panas, kasar, kering, tidak terasa nikmat hidup di badannya. Itu kan akibat. Itu hukumnya. Sementara orang-orang yang beriman, orang-orang yang berada dalam agama Islam, mereka melakukan gerakan-gerakan ibadah yang mampu mendorong terpancarnya cahaya pada wajah mereka. Itu perbedaan. Jadi tidak sama. Berbeda itu. Jadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang menjalankan ibadah. Menjalankan ajaran Islam itu orang-orang yang selamat jiwa raganya, yang terpelihara dirinya. Orang-orang di luar agama Islam, itu tubuhnya itu panas, kasar, kering, tidak bercahaya, tidak lembut. Itu, tubuh yang seperti itu tidak selamat. Itu tidak menyelamatkan, terancam neraka. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Itu. Jadi ini adalah proses alam. Itu dia. Apabila saudara masuk neraka, itu akibat dari cara hidup yang dijalani. Kalau kita masuk surga, itu akibat
dari cara hidup yang kita jalani, yang kita pakai, yang kita ikuti. Jadi kan nampak. Orang Islam cara hidupnya bagaimana? Nah, cara hidupnya membawanya, menyelamatkannya masuk surga. Orang-orang di luar agama Islam, cara hidupnya bagaimana? Cara hidupnya membuat tubuhnya menjadi panas, kering, tidak bercahaya, kasar. Itu, ya, itu mendorongnya ke neraka. Jadi itu adalah akibat. Manusia masuk neraka, manusia masuk surga itu akibat dari perbuatan yang masing-masing. Ya, akibat dari cara hidup yang dia pakai. Itulah keadilan. Nah, itulah keadilan yang diterima oleh tiap-tiap diri manusia. Jadi Tuhan itu maha adil. Segala sesuatu itu terjadi berdasarkan hukum. Ada sebab, ada akibat. Tuhan itu mengadili manusia mempergunakan hukum seakibat, bukan sewenang-wenang. Nah, siapa orang-orang yang masuk surga itu sudah ditentukan. Ya, sudah ada ketentuannya. Orang-orang yang berhak masuk surga. Nah, orang-orang yang masuk neraka itu sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya. Siapa yang akan masuk neraka? Sudah ada ketentuannya. Nah, tentu itu harus dipikirkan. Ya, harus dikaji. Nah, itu hukumnya. Nah, kan nampak. Itu sebabnya dipertanyakan. Ya, jangan kita yakin begitu saja. Jangan kita menduga-duga. Ya, nah, kita menduga-duga bahwa kita pasti masuk surga. Ya. Sebelum kita menduga-duga, periksa dulu. Betulkah kita sudah dipastikan masuk surga atau belum? Nah, itu. Ya. Itu dah. Nah, itu. Jadi semua itu berdasarkan hukum. Dan tentu manusia harus memikirkan. Apakah itu umat Islam ataukah itu umat-umat di luar agama Islam, ya, itu dianjurkan untuk berpikir sebelum yakin, sebelum percaya. Ya, itu. Ya, kebanyakan manusia percaya, yakin bahwa mereka masuk surga. Sementara mereka tidak beramal. Sementara mereka tidak mengikuti aturan hidup. Nah, ya, mereka tidak menjalani proses kehidupan. Nah, itu. Bagaimana pula mereka yakin mereka masuk surga? Itu hanya keyakinan kosong saja itu. Nah, itu. Ya, kan nampak itu. Ya. Jadi ada jalan untuk masuk surga, ada. Ada alat yang akan mendorong kita masuk surga, itu ada alatnya. Nah, ikuti itu, pegang itu. Nah, tentu harus dipikirkan itu. Nah, itu deh. Nah, kan nampak, saudara. Ya. Ya.
Jadi manusia menerima akibat dari perbuatannya masing-masing. Apakah itu umat Islam ataukah umat-umat di luar agama Islam, semuanya sama. Di hadapan Allah sama, di hadapan Tuhan sama. Sama-sama mendapatkan keadilan. Sama-sama mendapatkan akibat dari perbuatan masing-masing. Umat Islam dia mendapatkan akibat dari perbuatannya. Umat-umat di luar agama Islam, mereka juga mendapatkan akibat dari perbuatan mereka. Sama. Itu deh. Jadi tidak dibuat-buat. Hukum Tuhan itu tidak dibuat-buat. Apabila Tuhan menghakimi manusia, mengadili manusia, itu diadili dengan kebenaran. Ya, bukan berat sebelah. Tuhan tidak pernah condong. Tuhan condong kepada orang ini. Tidak pernah. Ya, itu. Ya. Tuhan sayang kepada orang yang ini, orang yang lain. Tidak ada itu. Tuhan itu berlaku adil. Mengadili manusia dengan kebenaran. Seluruh manusia. Jadi di hadapan Tuhan manusia itu sama. Diberikan hukuman yang adil. Manusia menerima hukuman dari akibat perbuatannya sendiri. Manusia mendapatkan hukuman dari sana. Itu sebabnya dikaji perbuatan kita itu. Apa akibatnya? Agama kita Islam. Di dalam Islam ada ajaran yang harus diamalkan. Apa akibat dari amalan Islam yang kita kerjakan itu? Itu harus dikaji. Agama kita bukan Islam. Agama kita mungkin agama Yahudi, agama Nasrani, agama-agama lain. Atau di dalam agama Yahudi, di dalam agama Nasrani, agama-agama yang lain itu apa yang dikerjakan di dalam agama itu? Ibadah apa yang dikerjakan di dalam agama itu? Apakah ibadah itu mampu mendorong ke surga atau enggak? Itu dikaji, dipelajari. Itu ada ilmunya itu. Kenapa? Ada ilmunya. Ya, bukan menduga-duga, menebak-nebak. Jadi manusia diadili secara hukum. Itu deh. Ya. Keempat, di hari akhirat seluruh manusia berbeda agama, berbeda golongan, berbeda aliran, berbeda kepercayaan, semuanya diadili. Ya, diadili dengan seadil-adilnya, dengan mempergunakan kebenarannya. Yang dikatakan kebenaran itu proses alam itu. Proses alam itu bekerja secara benar. Proses alam melahirkan akibat-akibat yang benar. Itu. Ya, proses alam menciptakan akibat, menciptakan hasil. Ya, akibat perbuatan manusia. Dan itu benar itu. Jadi tidak ada proses alam yang salah. Tidak ada. Nah, proses alam itu bekerja pada tubuh kita. Nah, itu. Proses alam bekerja pada tubuh manusia. Kalau tubuh kita bersih, suci, apa yang tumbuh di wajah kita? Kemuliaan. Itu proses alam.
Ketika tubuh kita bersih, suci, ketika itu proses alam itu mendorong. Proses yang ada pada tubuh kita mendorong terpancarnya kemuliaan di badan kita. Apabila badan kita bersih, suci. Jadi, kenapa ada? Tetapi apabila badan kita kotor, proses yang ada pada tubuh kita, ketika badan kita kotor, proses itu menciptakan penyakit di badan. Ketika badan kita kotor, menumbuhkan hawa panas, menumbuhkan gelisah. Itu yang terjadi. Itu hukum-hukumnya. Itu deh. Ya, itu hukum sewakibat itu. Itu sama semuanya. Sama. Itu yang harus dikaji, yang harus dipelajari, yang harus dipikirkan oleh seluruh manusia. Ya. Nah, jadi proses alam itu bekerja secara benar. Tidak ada proses alam yang salah. Itu tidak ada. Tidak ada. Nah, akan nampak. Nah, seperti gerakan-gerakan itu, gerakan-gerakan tubuh dalam ibadah. Gerakan-gerakan itu mampu menegakkan diri, mampu meningkatkan kekuatan dan kemampuan jiwa raga. Nah, itu buah dari proses alam, hukum alam. Tapi kalau kita tidak melakukan gerakan-gerakan dalam beribadah, tentu apabila kita tidak bergerak, tentu tidak mengangkat diri kita, tidak meningkatkan kekuatan dan kemampuan kita. Itu kalau kita tidak bergerak. Nah, itu hukum sewakibat. Itulah yang diterima oleh agama-agama, umat-umat. Ya, apakah itu umat Islam atau umat-umat di luar Islam. Akibat itulah yang mereka terima. Sama semuanya. Jadi tidak ada bedanya. Nah, itu. Jadi itulah harus diperiksa kembali. Keyakinan kita periksa kembali. Agama kita periksa kembali. Ya. Nah, itu. Apakah sudah benar atau belum? Apakah sudah mampu membentuk diri menyelamatkan jiwa raga kita atau belum? Nah, itu diperiksa kembali. Agama kita, keyakinan kita. Ya. Kepercayaan kita. Itu periksa kembali. Nah, itu deh. Jadi itulah yang harus kita perhatikan untuk pada pagi hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.